Halo guys, kalian pasti tahu, olahraga memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh akan tetap sehat serta bugar. Tak sekedar memberikan manfaat secara fisik, melakukan aktivitas olahraga dapat memberikan manfaat lain, baik secara fisik maupun mental. Banyak olahraga yang mungkin sudah kamu coba, tetapi tidak dengan olahraga air. Ada beberapa olahraga air yang sangat bermanfaat dan menyenangkan. Sekarang, buat Ria akan mengulas beberapa olahraga air yang cukup populer, bermanfaat, dan wajib kamu coba. Yuk, simak video berikut ini. Oh iya, sebelum lanjut video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, and subscribe, agar kamu mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia air dari channel kami. Yang pertama, olahraga renang. Olahraga ini pasti sudah sangat familiar di telinga kalian, karena tidak hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan olahraga ini, tetapi sudah banyak anak-anak yang terampil dalam bidang olahraga ini. Olahraga renang juga memiliki beberapa macam gaya, seperti contohnya, gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, dan gaya kupu-kupu. Olahraga renang juga merupakan keterampilan gerak yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin. Olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan dan sebagai hiburan rekreasi yang sehat bagi keluarga. Yang kedua, snorkeling adalah salah satu kegiatan untuk menikmati pemandangan di bawah laut dari permukaan yang tidak terlalu dalam. Saat melakukan kegiatan ini, kamu sebaiknya melakukan penyelaman sedalam 1-3 meter. Meski sangat terbatas, kamu tetap dapat menikmati pemandangan di bawah laut. Bahkan, kamu tetap bisa menikmati terumbu karang hingga ikan-ikan kecil yang berada di sekitar terumbu karang. Kegiatan ini juga bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang tidak bisa berenang sekalipun. Sebab, saat melakukannya, kamu akan memakai berbagai perlengkapan seperti baju pelampung. Selain baju pelampung, saat melakukan aktivitas yang kerap disebut dengan selam permukaan ini, kamu juga membutuhkan peralatan lainnya. Contohnya seperti fin, atau bisa disebut kaki katak, snorkel, kacamata menyelam, hingga pakaian renang. Kamu juga dapat menyelam di beberapa spot favorit seperti Kepulauan Gili, Nusa Tenggara Barat, Nusa Penida, Bali, Nusa Lembongan, Bali, dan Bunaken, Sulawesi Utara. Yang ketiga, olahraga diving atau menyelam. Diving sendiri adalah kegiatan menyelam di bawah air dengan menggunakan alat bantu selam seperti tabung oksigen, baju renang, kacamata renang, kaki katak, hingga rompi khusus. Diving juga menjadi salah satu olahraga yang banyak diminati oleh banyak orang di negeri tercinta kita, Indonesia. Dan memiliki banyak sekali beribu-ribu pulau yang memiliki keindahan alam tiada dua. Seperti contohnya, Pulau W dari Aceh, Pulau Komodo dari Nusa Tenggara Timur, Pulau Wakatobi dari Sulawesi Tenggara, Kepulauan Derawan dari Kalimantan Timur, Pulau Taman Laut Bunaken dari Sulawesi Utara, Pulau Morotai dari Maluku, dan Pulau Raja Ampat dari Papua. Pulau-pulau tersebut ialah tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk menikmati keseruan olahraga diving karena memiliki spot menyelam yang sangat indah dan memiliki beribu jenis terumbu karang dan juga ikan hias yang sangat unik yang jarang kita temui. Selain untuk berolahraga, diving juga dapat dilakukan untuk penelitian atau berekreasi dengan melihat pemandangan-pemandangan indah di bawah laut. Yang keempat, dayung. Olahraga dayung merupakan cabang olahraga air yang menggunakan peralatan dayung dan perahu. Olahraga dayung juga terdapat menjadi beberapa jenis bagian, yaitu seperti kayak, kano, stand up paddle, dan dragon boat. Olahraga ini termasuk dalam olahraga yang dapat dilakukan oleh pemula, tetapi tetap harus dalam pemantauan orang dewasa maupun orang yang sudah ahli. Olahraga ini mengandalkan kekuatan tangan dalam mendayung perahu, dan olahraga ini cukup populer loh di Indonesia.
Karena banyak puluhan pulau atau danau di Indonesia yang menyediakan spot olahraga dayung untuk para pengunjung wisata agar dapat menikmati olahraga tersebut. Contohnya, kamu dapat bermain dayung di Danau Toba. Karena Danau Toba mempunyai arus yang tenang dan juga keindahan alam yang mempesona, yang dapat memanjakan mata Anda akan keindahan alamnya. Yang kelima, jet ski. Jet ski merupakan olahraga air yang membutuhkan kendaraan khusus, yaitu perahu pribadi, yang dibuat khusus untuk balapan dan dimodifikasi sesuai dengan kelasnya. Namun, ada juga jet ski yang dipergunakan sebagai hal lain. Tidak hanya dipergunakan untuk balapan saja, jet ski juga bisa digunakan sebagai kendaraan untuk mengontrol pantai yang biasanya digunakan oleh penjaga pantai, dan ada juga yang dijadikan sebagai alat rekreasi untuk pengunjung atau wisata yang ingin merasakan sensasi permainan olahraga jet ski tersebut. Olahraga ini sangat menarik daya tarik banyak orang ketika melihat ada olahragawan yang sedang melakukan permainan olahraga jet ski. Laut yang bersih dan asri menjadikan salah satu tempat destinasi favorit wisatawan untuk bermain jet ski. Kamu juga dapat melakukannya di pantai yang memiliki arus ombak yang tenang seperti Lombok dari Nusa Tenggara Barat, Danau Toba dari Sumatera Utara, Tanjung Benoa dari Nusa Dua, Kepulauan Seribu dari Jakarta, Pantai Marina dari Semarang, Pantai Losari dari Makassar. Yang keenam, parasailing atau bisa disebut juga dengan paralayar adalah suatu kegiatan yang lebih condong ke arah rekreasi. Olahraga ini diperagakan dengan cara seseorang melayang ke udara dengan menggunakan parasut khusus yang ditarik oleh suatu kendaraan. Sewaktu kendaraan melaju, orang tersebut akan terangkat ke udara. Bahkan, jika kendaraan tersebut cukup kuat, 2 atau 3 orang dapat ditarik dan diangkat ke udara sekaligus. Jika kamu ingin coba salah satu olahraga seru ini, kamu bisa mencobanya di Pantai Pandawa di Bali Selatan, Pantai Anyer di Kabupaten Serang, Banten, Tanjung Benoa di Bali, dan Fly Gili di Lombok. Tempat tersebut terkenal dengan tebing dan pantainya yang sangat cocok untuk dijadikan arena olahraga permainan para layar ini. Olahraga yang satu ini biasanya hanya bisa dilakukan di pantai-pantai tertentu, yaitu pantai yang memiliki arus ombak yang lumayan besar. Karena olahraga ini membutuhkan dorongan ombak tersebut. Kira-kira ini olahraga apa ya guys? Ya, ini adalah olahraga surfing. Olahraga ini dilakukan dengan menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Papan tersebut akan bergerak dengan menggunakan arus ombak di bawahnya. Dikemudikan oleh seorang peselancar. Ya, Botria juga ingin memberikan beberapa referensi pantai yang cocok untuk kalian yang ingin mencoba olahraga air ini. Yang pertama, Pantai Sorake dari Nias. Yang kedua, Pantai Palengkung dari Banyuwangi. Yang ketiga, Pantai Kepulauan Mentawai dari Sumatera Barat. Yang keempat, Pantai Tanjung Setia dari Lampung. Yang kelima, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau tersebut tidak hanya memiliki spot yang cocok untuk para pengunjung menikmati keseruan dalam bermain olahraga surfing, tetapi pulau-pulau tersebut juga menyuguhkan keindahan alam yang sangat mempesona dan cocok untuk para pengunjung yang ingin sekali berliburan bersantai bersama keluarga. Yang kedelapan, olahraga ini tidak jauh berbeda dengan surfing. Olahraga ini masih sama-sama menggunakan selancar sebagai alat manuvernya, namun ada sedikit perbedaan. Jika surfing membutuhkan arus ombak yang lumayan besar sebagai pendorong papan selancar, sedangkan olahraga ini justru mengandalkan tenaga angin agar bisa menggerakkan papan selancar tersebut. Ya, tidak lain tidak bukan, ini adalah olahraga kitesurfing. Kitesurfing sendiri ialah olahraga yang melibatkan penggunaan tenaga angin dengan layang-layang berkekuatan besar untuk menarik pengendara melintasi permukaan air, tanah, atau salju. Olahraga ini menggabungkan aspek para layang, selancar angin, selancar, seluncur papan, seluncur salju, dan selancar tegak. Jika kalian penasaran untuk melakukan olahraga air satu ini, kalian bisa mencobanya di beberapa pantai tertentu. Seperti contohnya di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dari beberapa olahraga di atas, ada beberapa olahraga air yang sudah dipertandingkan di ajang internasional, dan Indonesia menjadi tuan rumahnya, seperti dalam ajang perlombaan jet ski, aquabike, dan powerboat. Powerboat adalah salah satu cabang olahraga yang dijadikan sebagai ajang perlombaan internasional, yaitu dipertandingkan di event internasional F1 Powerboat. Permainan ini tidak jauh berbeda populernya dengan olahraga jet ski, karena sama-sama membutuhkan perahu khusus yang dirancang dengan kecepatan tertentu. Dalam ajang perlombaan F1 Powerboat yang kemarin telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Danau Toba, Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang internasional tersebut. Tak perlu ditanyakan lagi, sudah pasti karena Indonesia adalah negara kepulauan dan negara maritim yang memiliki banyak keindahan pulau. Namun, sayangnya pada ajang perlombaan kemarin, Indonesia belum sempat memenangkan ajang perlombaan tersebut. Tetapi, kita tetap harus bangga menjadi warga Indonesia. Karena dalam ajang perlombaan kemarin, kita telah mensukseskan acara tersebut sebagai tuan rumah yang baik dan ramah. Kita juga berhasil memperkenalkan budaya dan keindahan pesona Indonesia kepada dunia internasional. Kemudian ada jet ski aquabike. Olahraga air satu ini termasuk olahraga yang dapat diperlombakan dan cukup populer karena olahraga ini sering diselenggarakan dalam perlombaan Aquabike Jet Ski World Championship. Aquabike Jet Ski World Championship merupakan kejuaraan dunia jet ski terkemuka yang telah diselenggarakan sejak tahun 1984. Seperti yang baru saja dilakukan pada tanggal 22-26 November lalu di Danau Toba. Indonesia pertama kali terpilih menjadi tuan rumah di ajang perlombaan Aquabike Jet Ski World Championship. Tidak hanya dijadikan sebagai ajang perlombaan saja, olahraga air juga ada yang dijadikan sebagai ajang festival di setiap daerah. Contohnya dari cabang olahraga dayung yaitu Dragon Boat. Perahu naga atau biasa disebut dengan Dragon Boat merupakan perahu yang sangat panjang dan sempit yang digerakkan oleh tenaga manusia dan digunakan pada olahraga dayung perlombaan perahu naga. Dalam perlombaan, perahu ini biasanya dihiasi dengan kepala dan ekor naga dan diharuskan untuk membawa genderang besar dalam perahunya. Tradisi kuno lebih dari 400 tahun lalu. Sekarang telah menjadi olahraga air yang populer di berbagai negara karena menggabungkan unsur presentasi, pendidikan, dan rekreasi serta dapat diikuti oleh pemula dari semua umur dengan kemahiran amatir. Festival Dragon Boat adalah ajang yang tidak jarang diselenggarakan di Indonesia. Salah satunya pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Jakarta International Dragon Boat Festival 2023 yang saat itu memasuki edisi kelima dibagi dalam 4 kategori, yakni Open Premier, International, Community, dan Undangan Pelajar. Tidak hanya kompetensi, festival ini juga menawarkan rangkaian kegiatan yang menarik. Para pengunjung dapat menikmati pertunjukan seni tradisional, pertunjukan budaya, kuliner, musik, serta berbagai aktivitas lainnya, sehingga menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi semua pengunjung. Ya, itu adalah seputar tentang olahraga air yang sangat populer juga menarik, dan pastinya sangat seru untuk dicoba. Bagi kamu yang ingin merasakan sensasi langsung olahraga tersebut, kamu bisa mencobanya olahraga air yang telah Botria rekomendasikan. Terima kasih karena sudah menonton dan selalu setia untuk menemani channel kami. Selamat mencoba! Botria, be ready to explore.